Pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar menerapkan satu model machine learning yaitu logistic regression untuk menyelesaikan masalah klasifikasi biner. Fokus utamanya adalah di sini kita akan memahami seluruh tahapan pipeline machine learning mulai dari pemahaman dataset, persiapan data, pembersihan data, hingga ke pemodelan dan evaluasi. Sebelum kita masuk ke bagian teknis pemrogramannya, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu konteks dari dataset yang kita gunakan. Dataset yang kita gunakan ini berasal dari Kaggle, ini berasal dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. Dengan tujuan untuk memprediksi apakah seorang pasien mengidap diabetes berdasarkan sejumlah parameter medis. Karena dataset ini cukup bersih, jadi kita rombak sedikit dan dataset terbarunya nanti mungkin akan kita cantumkan link downloadnya di deskripsi YouTube. Di karakteristik dataset yang kita gunakan ini terdapat total 779 data pasien yang dimana semua pasiennya ini adalah wanita berusia minimal 21 tahun berasal dari suku Pima Indian. Nah, di sini terdapat 8 fitur medis dan satu label target yaitu outcome. Yang dimana 8 fitur medis ini ada pregnancies itu jumlah kehamilan, kemudian glukos itu kadar glukosa darah, blood pressure itu tekanan darah, skin thickness itu ketebalan kulit, insulin ini kadar insulin, kemudian BMI itu indeks massa tubuh, kemudian diabetes pedigree function itu riwayat diabetes keluarga, kemudian ada age itu usia pasien. Nah, kemudian untuk targetnya ini adalah outcome yang dimana 0 itu untuk pasien yang diprediksi tidak mengidap diabetes dan 1 itu pasien yang diprediksi pengidap diabetes. Nah, mungkin langsung kita mulai aja ke codingannya. Nah, tahapan yang pertama itu adalah pengumpulan data. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan yang lebih lanjut, itu pertama-tama kita membutuhkan library untuk analisis datanya. Jadi kita perlu mengimport library terlebih dahulu. Nah, untuk manipulasi data itu kita menggunakan pandas dan numpy. Kemudian untuk visualisasi kita menggunakan dari matplotlib dan seaborn. Matplotlib ini untuk plot dasar dan kemudian seaborn itu untuk visualisasi statistik yang lebih advance. Nah, kemudian untuk preprocessing datanya sendiri kita menggunakan dari scikit-learn. Jadi kita akan standarisasi dengan menggunakan standard scalar. Untuk handling data imbalance itu kita menggunakan dari EMBlearn. Ini kita akan menggunakan smote untuk oversampling. Kemudian untuk splitting data itu kita menggunakan dari scikit-learn juga. Nah, untuk load dataset karena dataset yang kita ambil ini dari Kaggle, jadi kita menggunakan Kaggle Hub. Ya, jadi Kaggle Hub ini merupakan sebuah metode untuk mengakses dataset Kaggle tanpa perlu download manual. Jadi sebelumnya ini kita run dulu. Nah, Kaggle Hub Load Dataset ini digunakan untuk mengunduh dataset dari Kaggle. Jadi datasetnya ini disimpan dalam format data frame pandas. Seperti itu. Atau jika dataset yang sudah kita download ini kita letakkan di Google Drive, itu kita bisa klik ini file dan ini kita connect ke Google Drive-nya. Nah, ini kita jalankan misalnya. Oke, setelah kita jalankan soal ini, kan kita buka folder drive
kita cari dataset yang tersimpan dalam drive. Nah, ini disimpan di folder dataset. Nah, ini diabetes mellitus.csv. Kemudian kita copy path-nya aja, ini salin jalur. Nah, kita masukkan kode df sama dengan pd.read csv. Nah, ini kita paste aja path yang sudah kita copy. Oke, kemudian kita run. Nah, setelah kita run, ini berarti sudah bisa kita gunakan datasetnya. Atau mungkin kita juga bisa menggunakan lokal. Lokal itu lebih cepat, tapi filenya ini hilang kalau misalnya runtime-nya ini ke-reset dan harus upload ulang. Jadi kalau dari Google Drive itu kelebihannya dia permanen dan tidak perlu upload ulang setiap sesinya. Kayak gitu. Nah, mungkin aku contohin yang lokal. Ini kita komen dulu. Kurang lebih codingannya sama. Nah, kalau dari lokal, pertama-tama kita buka dulu file yang sudah terdownload dan disimpan di file manager. Misalnya ini. Kemudian kita drag ke file collab. Kita drop. Nah, di sini kita klik OK. Oke. Nah, sini sudah muncul file diabetes mellitus.csv. Jadi di sini kita copy path-nya aja, salin jalur. Kemudian kita ganti path ini, kita paste. Oke. Ini kita coba run lagi. Oke. Ini sudah bisa kita gunakan ya, teman-teman. Next, kita ke menelaah data. Setelah kita mengetahui dataset yang kita gunakan, kita lanjut ke tahapan eksplorasi data atau EDA. Di tahap ini, tujuan kita adalah untuk memahami isi dataset, seperti strukturnya, nilai-nilai dalamnya, serta apakah terdapat masalah seperti data kosong, nilai outlier, atau tipe data yang tidak sesuai. Nah, di sini kita akan menampilkan 5 baris pertama dari dataset dengan perintah dfhead. Jadi defaultnya adalah ini akan menampilkan 5 baris teratas. Atau jika kita ingin menampilkan 5 baris terakhir dari dataset, kita bisa menggunakan perintah dftail. Jadi defaultnya adalah 5 baris terakhir. Nah, kalau ingin spesifik menampilkan 7 baris, itu kita bisa masukkan value-nya atau nilainya di sini. Jadi dfhead 7, nah itu akan menampilkan 7 baris teratas. Misalnya seperti itu. Atau menampilkan 7 baris terakhir berarti filenya ini kita masukkan 7. Jadi dftail 7. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menampilkan informasi umum tentang dataset itu kita bisa menggunakan perintah dfinfo. Jadi di sini akan ditampilkan jumlah kolomnya. Kemudian ada jumlah datanya yaitu 779 dengan ini total 9 kolom. Kemudian mengetahui di sini kita dapat mengetahui jumlah data yang tidak nol atau tidak kosong. Nah, kemudian ada melihat tipe data setiap kolom. Di sini semua kolomnya itu bertipe numerik, jadi integer dan float. Nah, kemudian untuk menampilkan dimensi dataset itu kita bisa menggunakan perintah dfshape. Jadi gunanya untuk mengetahui jumlah baris dan kolom, jadi agar kita dapat memperkirakan apakah
datasetnya ini cukup besar atau kecil untuk model yang kita gunakan nantinya. Nah, di sini outputnya adalah terdapat 779 baris data dengan 9 kolom, ya seperti yang ada di DF info ini. Kemudian untuk menampilkan statistik deskriptif untuk fitur numerik, itu kita bisa menggunakan perintah df describe. Nah, ini akan menghasilkan output seperti ini. Jadi count ini itu untuk menunjukkan berapa banyak data yang tersedia di setiap kolomnya. Misalnya di sini ada kolom blood pressure, itu tertulis 772 yang artinya ada 772 data yang bukan nol. Nah, kalau jumlah count-nya itu 772 kurang dari total datanya itu 779, berarti ada 7 nilai yang kosong dan harus kita tangani nantinya. Nah, kemudian untuk ini ada min, itu rata-rata dari seluruh data di satu kolom. Misalnya di sini ada rata-rata glukosa, itu artinya ada 778 pasien dengan nilai rata-rata kadar glukosa mereka itu adalah 120,98. Kemudian di sini ada standar deviasi, itu untuk menunjukkan berapa besar variasi data dari nilai rata-ratanya. Nah, di sini kadar glukosa pasiennya ini menyebar sekitar kurang lebih 31,99 dari rata-ratanya 120,98. Kemudian min itu nilai terkecil yang ada di kolom. Nah, min ini berguna untuk mengecek nilai yang tidak logis terutama pada data medis. Misalnya di sini tekanan darah itu nilainya 0, diisi angka 0. Jadi bisa jadi datanya itu kosong, nah ini bisa dianggap sebagai missing value, seperti itu. Kemudian di sini ada 25% itu kuartil pertama, artinya itu adalah 25% data ada di bawah angka ini. Misalnya 25% BMI itu 72,3. Artinya 25% pasien punya BMI di bawah 27,3. Jadi gunanya itu untuk mengetahui seberapa rendah nilai-nilai BMI yang dimiliki sebagian orang. Nah, ini ada 50% itu median atau kuartil kedua. Median ini adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Misalnya nilai tengah dari umur. Ini 29. Artinya itu separuh pasien berusia di bawah 29 tahun dan separuhnya di atas. Kenapa terkadang median itu lebih baik dari min? Karena tidak gampang dipengaruhi oleh nilai outlier. Jadi kalau misal ada outlier, contoh satu pasien ini berusia 100 tahun, maka min itu bisa tertarik oleh nilai outlier. Tapi kalau median itu nilainya tetap stabil. Nah, kemudian itu 75% itu kuartil ketiga. Dan nilai di mana 75% dari data berada di bawahnya. Tuh. Ya 75% glukosa itu 141. Artinya 75% pasien itu memiliki kadar glukosa di bawah 141. Nah, ini kita bisa gunakan Q1 dan Q3 untuk menghitung EQR atau interquartile range yang digunakan untuk mendeteksi outlier. Kemudian ada max atau nilai maksimum, ini nilai tertinggi dalam kolom. Misalnya max dari insulin 846. Jadi nilainya ini cukup tinggi. Apakah ini wajar? Tergantung. Bisa jadi data ini outlier
atau terdapat kesalahan pencatatan. Jadi ini menentukan perlu atau tidaknya scaling gitu, karena nilai terlalu besar itu bisa mendominasi dalam model. Nah, untuk menampilkan visualisasi persebaran dari setiap fitur di dataset, perintahnya seperti ini. Tujuannya adalah untuk melihat pola distribusi dari setiap fitur, seperti apakah datanya imbang, skewed, condong ke kiri atau kanan, atau banyak outlier. Nah, di sini kita bisa lihat persebaran datanya. Ini ada pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age atau umur pasien. Kemudian ini ada labelnya. Nah, ini bisa kita lihat untuk labelnya itu tidak imbang atau tidak balance. Kemudian kita masuk ke memvalidasi data. Nah, di sini kita mulai memvalidasi apakah datanya ini ada yang kosong atau missing seperti yang sudah kita cek sebelumnya. Nah, ini DF is null itu menandai setiap datanya. Jadi jika true itu berarti data tersebut terdapat missing value. Nah, ini kalau false itu berarti data tersebut tidak mengandung missing value. Nah, kalau kita ingin mengetahui langsung berapa banyak nilai kosong per kolomnya atau tiap kolomnya, itu kita bisa menggunakan perintah df is null sum. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini glucose terdapat satu missing value, kemudian blood pressure ini 7, BMI ini 1, diabetes pedigree function itu 6, dan age ini terdapat 7 missing value. Nah, untuk visualisasi persebaran missing value pada datasetnya, ini bisa kita lihat. Di sini kita menampilkan heat map supaya kita bisa melihat secara visual letak nilai kosongnya seperti itu. Ini ada fitur glucose. Ini kemudian blood pressure, BMI, diabetes pedigree function, dan age atau umur pasien. Kemudian kita memeriksa apakah ada baris data yang duplikat, karena model kita itu bisa jadi bias kalau informasi yang sama itu masuk 2 kali. Nah, ini bisa kita gunakan perintah df duplicate. Atau untuk memeriksa jumlah duplikatnya ini kita pakai df duplicate sum. Dia akan menampilkan total dari data duplikat. Nah, kemudian kita next ke unique value. Jadi di sini untuk memeriksa setiap kolom berapa banyak nilai yang unik, apa nilai yang paling sering muncul atau modusnya, kemudian apa saja isi dari nilai-nilainya, itu kita bisa menggunakan perintah ini. Nah, di sini untuk pregnancies itu jumlah nilai yang unik ada 17. Kemudian modusnya ini 1. Kemudian ini untuk nilai-nilai uniknya. Nah, kemudian ini ada glukos, itu jumlah nilainya ada 136 dengan nilai yang paling sering muncul itu 99. Nah, ini untuk nilai-nilai uniknya. Kemudian ada blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, seperti ini. Ini ada age. Nah, kemudian ada outcome atau labelnya ini. Jumlah nilai unitnya itu 2 dengan nilai yang paling sering muncul adalah 0 atau pasien yang tidak mengidap diabetes. Nah, ini nilai unitnya itu 1 dan 0.
Next kita akan menentukan objek data. Nah, di sini menampilkan values dari kolom outcome atau kolom target. Nah, ini kita bisa menggunakan perintah ini. Nah, kolom outcome ini adalah target label yang akan kita prediksi apakah seseorang ini menderita diabetes atau tidak. Di sini output dari label 0 terdapat 506 yang diprediksi tidak menderita diabetes dan 1 ini sebanyak 273 yang menderita diabetes. Nah, karena tidak ada inkonsistensi data, maka kita tidak perlu handling inkonsistensi. Nah, ini kita next ke membersihkan data. Sebelumnya kita sudah mengecek jumlah missing value. Ini kita cek lagi. Ini glucose, blood pressure, BMI, diabetes predictive function, dan age ini memiliki missing value. Jadi kita perlu handling. Nah, ini kita kelompokkan dulu data yang tipenya kategorikal dan numerik. Nah, karena tadi ternyata semua datanya itu numerik, jadi ada integer dan float. Jadi kita hanya perlu mengimputasi data yang kosong itu dengan median. Jadi seperti ini. Nah, ini kita gunakan median karena data medis atau kesehatan itu seringkali memiliki outlier. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, median itu lebih tahan terhadap nilai outlier dibandingkan rata-rata atau mean. Nah, karena tidak ada data yang bertipe objek, jadi kita tidak perlu imputasi kolom kategorikal. Nah, ini kita cek kembali jumlah missing value setelah di handling. Nah, ini sudah tidak ada kolom yang memiliki missing value. Nah, kemudian kita cek kembali data yang terduplikat. Ini kita bisa masukkan perintah df duplicate. Nah, di sini akan menampilkan data-data yang terduplikat. Nah, untuk memeriksa jumlah datanya yang terduplikat itu kita bisa menggunakan df duplicate sum. Nah, di sini menampilkan 11 data yang duplikat. Nah, untuk handling data duplikat itu kita bisa langsung hapus saja. Ini dengan perintah df drop duplicate. Jadi ini kita cek kembali apakah masih ada yang terduplikat. Nah, ternyata sudah tidak ada, alias kosong. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, karena fiturnya ini bertipe numerik semua, jadi kita tidak usah melakukan encoding. Oke, kita next ke mengonstruksi data. Di sini kita akan memeriksa outlier datanya. Nah, visualisasi box plot ini digunakan untuk menampilkan persebaran dan outlier dari tiap fiturnya. Jadi, kotak ini itu menunjukkan interkuartil dan titik-titik di luar ini adalah outlier. Seperti itu. Jadi kalau misal ada nilai di bawah batas bawah atau di atas batas atasnya itu dianggap outlier atau nilai menyimpang. Jadi supaya menjaga data ini tetap valid tanpa menghapusnya itu kita menggunakan metode EQR atau interquartile range. Seperti ini perintahnya. Jadi kalau ada nilai di atas batasnya itu kita ubah jadi batas atas. Kemudian kalau ada nilai di bawah batas itu kita ubah jadi batas bawah. Nah, ini setelah dilakukan handling outlier. Jadi sudah tidak ada titik-titiknya lagi. Seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan heatmap korelasi untuk mengetahui hubungan antar fitur. Jadi
semakin mendekati 1 atau -1 itu semakin kuat korelasinya, tuh. Seperti ini untuk tampilan korelasi heat map. Nah, kemudian kita urutkan fitur-fitur berdasarkan seberapa besar korelasinya dengan target, yang bisa jadi pertimbangan kita dalam memilih fitur yang penting. Nah, di sini, bisa kita lihat outputnya. Fitur yang paling berkorelasi dengan label target ini, glucose itu dengan nilai 0,479, kemudian BMI itu 0,309, kemudian ada age, prognosis, insulin, blood pressure, diabetes pedigree function, dan yang terakhir adalah skin thickness. Nah, kemudian kita lanjut ke menentukan label data. Di sini kita, pisahkan dulu fiturnya dan target. Nah, lalu dibagi menjadi data latih yaitu 90% dan data ujinya itu adalah 10%. Supaya modelnya ini punya cukup data untuk belajar. Jadi tapi tetap bisa kita uji performanya. Nah, kemudian kita mengecek jumlah nilai data seperti kode sebelumnya. Di sini kita menampilkan visualisasinya. Nah, terlihat visualisasi dari kelas outcome. Di sini karena jumlah data yang positif atau yang menderita diabetes itu jauh lebih sedikit, ini kita gunakan SMOTE atau Synthetic Minority Oversampling Technique. Jadi ini akan menambahkan data sintesis berdasarkan data yang sudah ada agar balance atau seimbang. Seperti itu. Jadi sini kita kemudian mengubah kembali hasil SMOTE-nya menjadi bentuk data frame agar bisa digunakan dalam model. Seperti ini. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, apakah SMOTE itu sama dengan duplikasi data? Jawabannya adalah tidak. Nah, jadi mensintesis data seperti dengan SMOTE itu bukan berarti menduplikasi data. Misalnya ada pasien dengan glukosa 120 dan tenaganya itu 140. SMOTE ini bisa membuat data sintesis di tengah-tengahnya gitu. Jadi glukosa 130 dari hasil interpolasi. Nah, ini merupakan visualisasi dari kelas outcome atau label outcome setelah dilakukan oversampling menggunakan SMOTE. Ini balance. Yang negatif diabetes itu 453 dan positif diabetes juga 453. Kemudian kita akan melakukan fitur scaling. Fitur scaling ini adalah proses menyamakan skala atau rentang nilai dari semua fitur, yaitu kolom numerik dalam dataset kita. Jadi kenapa penting? Karena banyak algoritma machine learning itu sangat sensitif terhadap perbedaan skala antar fitur. Jadi bayangkan kita ingin membandingkan berat badan dan tinggi badan beberapa orang. Misalnya berat badannya itu 70.000 yang dinyatakan dalam gram, kemudian tingginya itu 1,75 yang dinyatakan dalam meter. Nah, kalau kita kasih datanya ini mentah-mentah ke model machine learning, modelnya ini akan menganggap berat badan itu lebih penting hanya karena angkanya lebih besar. Padahal itu belum tentu, teman-teman. Jadi solusinya adalah kita perlu menyamakan skala angka-angkanya dulu yang disebut fitur scaling. Di sini kita menggunakan standar scalar untuk standarisasi. Nah, oke, sekarang kita sudah sampai ke bagian inti yaitu proses modeling dan evaluasi modelnya. Di tahap ini kita akan membuat model prediktif menggunakan logistic regression dan mengevaluasi seberapa baik model kita ini dalam menebak
apakah seseorang ini menderita diabetes atau tidak berdasarkan fitur-fitur yang sudah kita bersihkan dan disiapkan sebelumnya. Jadi di sini kita mengimport library-nya dulu untuk modeling dari scikit-learn. Nah, di bagian ini kita mengimport kelas logistic regression dari scikit-learn. Nah, untuk mengimpor berbagai alat evaluasi atau metriknya, kita menggunakan scikit-learn matrix. Ini kita akan menggunakan metrik-metrik ini untuk mengevaluasi seberapa baik performa model kita dalam mengenali pasien diabetes atau tidak. Di akurasi skor ini mengukur berapa banyak prediksi yang benar secara keseluruhan. Recall itu penting untuk kasus medis atau kesehatan karena ini tuh menunjukkan seberapa banyak kasus positif yang berhasil kita temukan. Kemudian precision itu seberapa tepat prediksi positif kita, berapa yang benar-benar positif. Kemudian F1 score ini kombinasi dari precision dan recall. Kemudian classification report itu laporan lengkap dalam bentuk tabel dari metrik-metriknya. Nah, kemudian untuk confusion matrix itu untuk melihat distribusi prediksi benar atau salah. Kemudian di sini kita membuat model logistic regression dan langsung melatih fit ini model tersebut dengan data yang sudah kita siapkan, yaitu X-train dan Y-train sebagai label atau target. Ini kita membuat model logistic regression dan langsung melatih fit model tersebut dengan data yang sudah kita siapkan, yaitu X-train sebagai fitur dan Y-train itu sebagai label atau target. Kenapa random state 42? Jadi ini tuh untuk memastikan bahwa setiap kali kita jalankan kode ini itu hasilnya tetap konsisten. Di angka 42 ini bisa diganti angka berapa saja. Nah, Y-train values travel itu digunakan untuk memastikan labelnya ini berbentuk satu dimensi supaya fit ini tidak menghasilkan error. Setelah modelnya ini dilatih dengan data training, kemudian kita akan mengujinya. Ini kita menggunakan data X-test, yaitu data yang tidak pernah dilihat model sebelumnya. Jadi model ini akan menghasilkan prediksi yang disimpan ke dalam YPRED LR. Nah, di bagian ini kita mulai melihat performa model ini dengan cara mencetak akurasi, yaitu seberapa besar proporsi prediksi yang benar. Kemudian kita menampilkan classification report yang memberikan kita informasi mendetail tentang precision, recall, F1 score untuk masing-masing kelas, yaitu positif dan negatif. Nah, macro average itu cocok untuk kita yang ingin tahu rata-rata performa tanpa memodulikan jumlah pasien tiap kelasnya. Nah, kemudian untuk weighted average itu lebih cocok digunakan untuk kasus real life karena memberitakan jumlah pasien sehat dan sakit. Nah, di sini jika kita menggunakan weighted average itu precisionnya adalah 0,78, recall-nya juga 0,78, F1 score 0,78 dan akurasinya ini adalah 0,78. Nah, kemudian yang terakhir ini kita membuat visualisasi confusion matrix. Jadi ini untuk melihat berapa banyak prediksi yang benar dan salah untuk masing-masing kelasnya. Ya, ini yang terakhir kita panggil fungsinya. Ini untuk menunjukkan hasil visualisasi dari logistic regression kita. Nah, cara membacanya gimana sih? Jadi ini predicted 0 dengan aktual 0. 37 orang, itu berarti model ini menebak orang itu sehat dan ternyata memang benar sehat. Itu disebut true negatif atau TN. Kemudian predict 1, actual 0, itu 10 orang jumlahnya. Model ini menebak orang itu sakit
padahal dia sehat. Nah, itu disebut false positive. Nah, ini bisa menyebabkan false alarm. Kemudian predicted 0, aktual 1, ini model ini menebak orang itu sehat, padahal dia sakit, itu sebanyak 7 orang. Ini disebut false negative. Nah, ini juga cukup berbahaya teman-teman, karena orang yang sakit itu tidak terdeteksi. Nah, kemudian ini predicted 1, aktual 1. Model ini menebak orang itu sakit dan memang sakit itu sebanyak 23 orang yang disebut true positive. Nah, mungkin cukup sampai di sini untuk pembelajaran single model menggunakan logistic regression. Untuk next video itu kita akan belajar multimodel, jadi menggunakan beberapa model. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.